wabarakatuh. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Tadi contoh dari sikap saling menyayangi yang ada di lingkungan masyarakat ya, belum ya? Apa contoh saling menyayangi yang ada di lingkungan masyarakat contohnya? Sebentar Ustaz, saya pakai halaman berapa Ustaz? 16. Halaman satu lah. 16 ya Ustaz. Halaman berapa tadi Ustaz? 16. Tema kenapa? Oke, apa aja contoh perilaku hidup rukun yang ada di lingkungan masyarakat? Contohnya apa? Kerja bakti, boleh. Apalagi? Mengadakan sampling, itu juga contoh rukun di masyarakat ya. Oke, bisa lanjut? Bisa Ustazah. Nah, selanjutnya silakan bukunya dibuka halaman 23. Yang tentang tari, tentang pola tari, ini bisa dibaca sendiri ya, karena ini sudah sering ya kita bahas dari kelas 4 sampai kelas 5 ada. Ada pola lingkaran, zigzag, diagonal ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari pola lantainya. Sekarang kita lanjut pada halaman 27. Silakan dibaca sebentar halaman 27. Ya Ustazah. Oke ya, di halaman 27 ini membahas tentang mind map atau menemukan informasi penting dengan mind mapping atau dengan menggunakan peta pikiran. Mind map atau peta pikiran ini sudah sering kita bahas ya. Sekilas Ustazah akan mengulang tentang pembuatan peta mind map atau peta pikiran. Mind mapping atau mind map atau peta pikiran itu dapat diartikan sebentar, sudah Ustazah rekam hari tadi? Sudah Ustazah. Sudah. Oke, lanjut. Nanti lupa kayak kelas 5 kemarin, udah direkam. Jadi mind mapping itu dapat diartikan sebagai suatu cara untuk
mengordinasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial, hierarkis, non-linier. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna, sehingga suatu informasi itu dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Jadi kalian itu lebih mudah cara kalian menghafal suatu materi dengan menggunakan mind mapping. Jadi kalian tidak perlu menuliskan panjang-panjang di situ. Kalian bisa menggunakan kata kunci saja, seperti contoh yang ada di baliknya itu di halaman ini, di halaman 28. Nah, ini adalah contoh dari mind mapping itu. Jenis benda. Jenis benda ini adalah judulnya. Jenis benda itu dibedakan menjadi 4. Ada plastik, logam, karet, dan kayu. Terus masing-masingnya sifatnya. Sifat dari plastik, ringan, isolator, tidak tembus air. Terus kegunaannya untuk ember, untuk tempat sampah. Nah, ini adalah mind mapping. Jadi kalian lebih mudah untuk menghafal atau kalian lebih mudah untuk memahami. Yang kedua adalah contoh dari jenis logam. Sifatnya kuat, keras, konduktor, mudah dibentuk. Gunanya untuk perhiasan, bahan bangunan, dan alat rumah. Karet. Sifatnya tahan air, isolator, elastis. Gunanya untuk ban, jas, dan jas hujan. Kayu. Sifatnya mudah dibentuk dan isolator. Gunanya untuk apa? Kalau kayu? Untuk peralatan rumah, untuk untuk membuat pintu, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran atau contoh dari mind mapping. Jadi, peta pikiran dapat dibuat secara manual atau dengan menggunakan bantuan software. Jadi, kalau manual itu berarti kalian menulisnya sendiri dengan tangan, terus kalian bisa menghias sekreatif kalian, dikasih hiasan, dikasih bunga-bunga, dikasih warna, supaya kalian itu saat membacanya lebih mudah dan tertarik. Walaupun tidak ada, jadi kalau misalnya menggunakan software itu contohnya kalian bisa membuatnya menggunakan laptop ataupun komputer. Walaupun tidak ada ketentuan yang baku, tetapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman dalam menyusun peta pikiran. Khususnya untuk peta pikiran yang dibuat secara manual. Ada 8. Yang pertama, mulai di tengah untuk menentukan topik sentral atau menentukan pohon. Jadi judulnya yang ini namanya topik sentral, ya. Yang di tengah atau judul ini namanya adalah topik sentralnya, diletakkan di tengah. Terus yang kedua, jadi mulailah dari tengah untuk menentukan topik sentral atau menentukan pohon. Ini namanya topik sentral atau pohonnya. Dibuat dalam kertas kosong bentuk landscape disertai gambar berwarna. Jadi landscape itu adalah posisi yang berbaring seperti ini. Nah, posisi kayak gini namanya landscape. Kalau kayak gini kan posisinya dia berdiri ya, jadi lebih baik menggunakan posisi landscape supaya lebih lebar dan diberi warna-warna yang berbeda di setiap jenisnya. Yang kedua, tentukan topik utama atau menentukan cabang sebagai bagian penting dari topik sentral. Jadi topik sentralnya ini adalah jenis logam. Terus topik utamanya adalah jenisnya ada berapa? Kebetulan jenisnya ada 4.
di sini topik sentralnya adalah jenis benda. Bendanya ada berapa? Ada 4. Jadi menentukan topik utama adalah 4 pohon atau rantingnya ada 4. Atau menentukan cabang ada plastik, logam, karet, dan kayu. Setelah itu, yang ketiga, tentukan subtopik bagian. Nah, yang ini, yang kecil-kecil ini namanya rantingnya. Yang ini namanya subtopik bagian. Ada 2, ada sifat. Jadi subtopik bagiannya ada 2. Ada sifat. Yang ini ya, ada sifat dan ada kegunaannya. Jadi setiap ranting ini memiliki 2 subtopik, ada sifatnya dan ada kegunaannya. Setelah itu yang keempat, secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta pikiran Anda. Jadi setelah kalian menentukan subtopiknya, kalian bisa menggunakan kreativitas kalian untuk memberikan gambar dan untuk memberikan warna. Sedapat mungkin gunakan kata kunci. Jadi menggunakan kata kunci, tidak menulis semuanya. Bedakan antara misalnya kalau kita menulis, kita hanya menulis manual. Misalnya di sini jenis benda 1, logam, sifatnya. Itu kan panjang kan? Coba misalnya bisa apa namanya, bedakan jenis benda 1, logam. Terus di sini ada sub anaknya. Logam itu sifatnya apa? Sifat logam. Satu, kuat. 2, keras. Akan berbeda, ya kan? Berbeda kan dengan kalau misalnya kalian menulis seperti ini, kalian menulis seperti ini, atau lebih mudah kalian menggunakan mind mapping. Pasti kalian akan lebih mengingat atau lebih mudah mengingat pada saat kalian menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Jadi kalau yang ditulis manual kayak gini biasanya cepat lupa. Karena monoton dia, cuman tulisan saja. Tetapi kalau kita menggunakan mind mapping, karena ada bentuk-bentuknya yang bagus, warna-warnanya yang lebih bervariatif, itu maka lebih mudah untuk diingat. Yang ketiga, yang keenam, gunakan garis lengkung untuk menghubungkan topik sentral dengan topik utama dan subtopik untuk stimulasi visual. Gunakan warna, ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan yang ini ya. Nah, yang ini cabang-cabangnya. Terus kembangkan peta pikiran sesuai gaya Anda sendiri. Jadi silakan kalian mengembangkan peta pikiran itu sesuai dengan gaya kalian masing-masing untuk bagaimana cara belajarnya. Yang ke-8, memahami suatu teks. Anda lebih dahulu harus membaca teks tersebut untuk memperoleh gambaran mental atau mental image yang menyeluruh dan bermakna. Peta pikiran ya, ini. Terjeda suaranya. Terjeda kah? Sudah dengar suara Ustazah? Dah. Udah. Jadi dari tadi terjeda kah suaranya? Iya, Ustazah. Jadi Ustazah menjelaskan tadi enggak bisa mendengar. Dengar. Enggak dengar aja Ustazah, dengar. Tapi sekarang sudah bisa kan? Sudah Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Jadi peta pikiran itu dapat digunakan untuk membantu kita memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Jadi kalian kalau misalnya ingin
belajar dan menghafal itu lebih Ustazah sarankan untuk menggunakan mind mapping supaya lebih mudah untuk kalian menghafalnya. Nah, selanjutnya bisa dibuka halaman 31. Ada satu teks, oh iya penugasan ya, Ustazah sampaikan dulu. Silakan dibuka buku bosnya, buku bos tema 2 halaman 24. Aku dulu Saza. Oke. Untuk aja diurutkan. Buku bos tema 2 halaman 24 sudah dibuka semuanya? Tunggu Ustazah, tunggu. 24 ya Ustazah. Ya. Jadi penugasannya Terus, ini ya, yang membuat peta pikiran 24. Yang atas. Yang mana Ustazah? Halaman 20. Yang di Berdasarkan berapa, Ustazah? bacaan tersebut, isilah Halaman peta berapa? pikiran berikut halaman 24. Buku bos. Buku bos halaman 24. Sudah semuanya? Dibuka buku bosnya. udah. Nah, jadi tuh Tapi- penugasannya itu yang ini, yang peta pikiran. Yang halaman 24. Ya. Nah, Jadi kalian itu membuat peta pikiran berdasarkan bacaan yang ada di halaman 22 dan 23. 22 sampai 23. Ya, itu bacaannya. Lalu setelah kalian membaca bacaannya, maka kalian silahkan membuat peta pikiran. Sudah ada pertanyaannya dengan menggunakan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi judulnya itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu kalian itu membuat pertanyaan dari teks yang ada di halaman 22 dan 23 menggunakan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke. Ada pertanyaan terkait penugasan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Saya mau tanya. Ya. Apa Zak? Oh, Zakia. Zaki apa Yumna yang tanya tadi? Kenapa Zakia? Tanya apa? Hari ini tugas kita praktek enggak? Hah? Diam. Enggak jadi. Enggak jadi. Apa? Zakia mau tanya apa? Tugas. Ya Allah. Iya, tugasnya kenapa? Maksudnya ini jelas lah. Saya nggak ngerti. Coba, temannya nih yang ngerti kah pertanyaan, maksud pertanyaan Zakia tadi apa? Saya kan tanya hari ini tugasnya apa? Saya. Ya Allah, Tugasnya halaman berapa maksud saya? Astagfirullahaladzim. Tugasnya buku bos halaman 24. Catat di bukunya. Halaman 24. Zakia Ilham. Ya. Buku bos apa? Buku bos. Buku Kamu bos. sudah ambil bukunya kayak gini kan? Dari sekolah, pinjaman dari sekolah. Oh iya, sudah. Ini namanya Sudah. buku bos. Halaman berapa? Halaman berapa sudah? 24, Ustazah Zakia, Masya Oh iya, Allah. sudah. Yang bagian membuat mind mapping atau peta pikiran yang judulnya Hari Kemerdekaan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teksnya atau bacaannya itu ada di halaman 22 dan 23.
Lalu kalian mengerjakannya, soalnya itu ada di halaman Mana ya, paham? 24. Zakia, sudah? Sudah, Zakia? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, kita lanjut. Halaman 31. Merobek bendera Belanda di Hotel Yamato. Jadi di sini ada sebuah kisah ya, bukan kisah sih, kejadian nyata. Awal mula kejadian perobekan bendera diawali ketika pemerintah Indonesia mengharuskan mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia sebagai kedaulatan bangsa yang telah merdeka dari Belanda. Jadi peristiwanya ini setelah kemerdekaan ya. Pengibaran serentak itu diberikan tanggal 1 September tahun 1945. Selama 18 hari pengibaran bendera, Belanda yang picik mengerahkan WVCH Bokman bersama kelompoknya untuk mengibarkan bendera Belanda yakni merah, putih, dan biru tanpa persetujuan pemerintah RI di Surabaya. Jadi ini meledaknya peristiwa 10 November nanti ya. Jadi karena Indonesia mengibarkan bendera merah putih, akhirnya Belanda juga mengibarkan benderanya merah putih biru di Hotel Yamato, Hotel Yamato tanpa persetujuan Indonesia. Pengibaran bendera itu bahkan dilakukan di malam hari kala masyarakat tengah tertidur. Esok harinya pada tanggal 19 September, warga pun marah dengan pengibaran bendera di atas Hotel Yamato. Semua masyarakat pribumi itu adalah kita ya, orang asli Indonesia itu namanya pribumi. Berbondong-bondong memenuhi jalanan agar bendera itu turun. Sebagai perwakilan Republik Indonesia saat itu, Sudirman bersama rekannya pun menemui Lokman agar mau menurunkan bendera tersebut. Namun, Lokman bersikeras menolak rundingan tersebut. Sudah peniti ikut ini bahkan Lokman sempat mengarahkan sebuah pistol kepada Sudirman. Dengan gercep, Sidik yang menjadi anggota PKR dan menemani Sudirman saat itu menghalangi pistol Lokman. Tetapi situasi semakin memanas dan menimbulkan perkelahian. Akhirnya Lokman saat itu pun meronta-ronta hingga akhirnya tewas dicekik oleh oleh Sidik. Jadi akhirnya Lokman itu adalah orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato karena warga Indonesia tidak suka dengan pengibaran bendera Belanda karena saat itu Indonesia sudah merdeka, tidak seharusnya ada bendera negara asing yang ada di situ. Akhirnya Pak Sudirman itu datang baik-baik nih ke sama Lokman ngomong, jangan mengibarkan bendera Belanda di situ karena masyarakat kami tidak suka. Tetapi Lokman malah menodongkan pistolnya kepada Bapak Sudirman. Akhirnya Sidik sebagai pengawal Sudirman itu tidak terima dan akhirnya mencekik Lokman sampai tewas, sampai meninggal dunia. Sidik pun kemudian tewas tertembak tentara Belanda. Jadi sama-sama meninggal ya. Lokman pun meninggal karena dicekik oleh Sidik. Sidik meninggal juga karena ditembak oleh tentara Belanda. Sementara itu, Sudirman dan Haryono berlari menyelamatkan diri ke jalan raya. Kejadian itulah yang rupanya membangkitkan semangat para pemuda untuk memanjat gedung Hotel Yamato. Melihat kejadian tersebut, Sudirman dan Haryono pun kembali ke hotel dan memanjat tempat berdirinya bendera Belanda tersebut. Di sana, kedua pejuang bersama Kusno Wibowo menurunkan bendera Belanda, kemudian merobek warna biru di hadapan para pendemo. Sorak-sorai haru dan gembira pun terlihat di masyarakat.
Jadilah peristiwa ini dikenang sebagai insiden perobekan bendera Belanda menjadi merah putih. Karena bendera Belanda kan ada 3 warna, merah, putih, dan biru. Jadi warna biru itu disobek. Akhirnya hanya menyisakan bendera warna merah putih. Cinta terhadap Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Nah, sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan yang keberapa? 76. Ya, ke-76. Proklamasi kemerdekaan yang saat ini kalian rasakan lahir dari rasa cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita yang telah berjuang di titik penghabisan darahnya. Oleh karena itu, mempertahankannya juga harus disertai dengan rasa cinta. Hal ini telah ditunjukkan pada bacaan di atas ya. Keberanian merobek warna biru pada bendera Belanda adalah semangat agar bendera merah putih tetap dapat berkibar. Hal ini memberikan makna bahwa keberanian sangat diperlukan dalam kehidupan. Keberanian telah ditunjukkan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, bersama-sama kita harus melanjutkan keberanian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berani memperjuangkan kebenaran, berani menyuarakan kebenaran. Itu adalah contoh-contoh dari kita membela atau mempertahankan kemerdekaan saat ini. Jadi, kalau misalnya kalian lebih melihat kayak film-film dokumenter, jadi jangan hanya bermain TikTok aja ya tahunnya. Dikurang-kurangi yang masih main TikTok, like, snack video, nah itu dikurang-kurangin ya. Coba kalian lihat film-film dokumenter tentang sejarah. Nanti kalian akan lebih merasakan cinta tanah air karena di situ atau di film-film itu diceritakan banyak sekali para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam peperangan hanya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, hanya untuk supaya penjajah itu pergi dari Indonesia. Kita sudah enak, sudah tinggal meneruskan saja. Sekolah memiliki tempat yang nyaman, kalau kemana-mana fasilitasnya ada. Orang dulu harus bekerja rodi, terus melaksanakan tanam paksa untuk bisa makan, untuk bisa bersekolah. Bahkan dulu yang bisa sekolah itu hanya kaum bangsawan saja, orang-orang biasa itu tidak bisa sekolah. Jadi saat ini semuanya sudah bisa sekolah, semuanya sudah bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Sudah sepatutnya kita lebih menghargai para pahlawan-pahlawan kita dengan cara kita mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya di halaman 34. Silakan dibaca dulu, sudah kasih waktu 5 menit. Halaman 34 sampai dengan halaman 35.
Ustazah. Ya, teman-teman yang lain. Oke, sudah? Sudah, Ustazah. Jadi, Salman sedang asik mengamati pohon teratai yang mengapung di kolam sekolahnya. Pohon teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Sejak ia mengalihkan pandangannya ke arah lain, tampak pohon mawar yang sedang berbunga. Bunga mawar yang berwarna merah dan putih beraneka bermekaran sangat indah. Pohon mawar berdaun kecil-kecil dan pada batangnya terdapat duri-duri yang sangat tajam. Salman teringat waktu itu tangan Sofia terluka karena tertusuk duri pohon mawar ketika berusaha memetik bunga mawar di rumah Uwa Usep. Salman bergumam mengucapkan tasbih, mensucikan Allah, menyaksikan keberagaman jenis tumbuhan ciptaan Allah. Allah menciptakan beragam tumbuh-tumbuhan dengan kekhasannya masing-masing. Pohon teratai yang hidup di air memiliki daun yang lebar dan tipis yang membuatnya dapat terapung di air. Pohon mawar yang memiliki duri di bagian batangnya, bahkan ada pula tanaman kaktus yang memiliki duri dan sedikit daun. Kira-kira mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan yang berbeda? Salah satu alasannya yaitu agar tumbuhan tersebut dapat beradaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi itu? Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kemampuan makhluk hidup itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya saja seperti misalnya kalau kalian berpindah di tempat yang baru, kira-kira kalian butuh adaptasi apa enggak? Butuh. Kira-kira kalian butuh penyesuaian diri enggak? Sangat butuh, Ustazah. Perlu. Itu yang dinamakan dengan adaptasi, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kalau suatu makhluk itu tidak bisa atau tidak dapat melakukan adaptasi, maka tumbuhan, hewan itu bisa punah. Karena tumbuhan dan hewan yang tidak dapat melakukan adaptasi, dia akan lama-kelamaan akan mati. Makhluk hidup perlu beradaptasi
karena setiap makhluk hidup itu perlu bertahan hidup agar dapat memperoleh makanan dan melindungi diri dari pemangsa. Kenapa semuanya mati semua kameranya? Jadi makhluk hidup itu, mengapa makhluk hidup itu perlu beradaptasi? Barusan yang sudah saya jelaskan, kenapa kira-kira makhluk hidup itu perlu beradaptasi? Agar memperoleh makanan dan pemangsa. Ya, supaya makhluk hidup itu tetap dapat mendapatkan makanannya dan supaya terhindar dari predator atau dari pemangsanya. Jadi mereka itu nomaden atau berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Jadi di mana ada sumber makanan, biasanya di situ, ini kalau hewan ya, di mana terdapat sumber makanan, di situ mereka akan tumbuh dan berkembang biak. Kalau tumbuhan beradaptasinya di mana tempat itu yang sesuai dengan habitatnya, maka di situ pula tumbuhan itu akan bertumbuh kembang dan beranak. Adaptasi sendiri itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Adapun keterangannya sebagai berikut. Adaptasi morfologi yaitu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Jadi kalau morfologi di sini lebih kepada bentuk dari tumbuhan itu untuk menyesuaikan lingkungan di mana tempat dia hidup. Contohnya, kaktus, karena oleh Allah itu ditakdirkan habitatnya itu berada di tempat yang kering dan tandus, maka dari itu kaktus memiliki daun-daun kecil berupa duri untuk mengurangi atau untuk memperkecil proses penguapan. Sedangkan misalnya ada lagi yang memiliki daunnya lebar, tipis, untuk memperbanyak penguapan. Contohnya apa? Contoh tumbuhannya apa? Daunnya lebar dan tipis untuk memperoleh penguapan. Teratai. Teratai dan enceng gondok. Terus ada lagi bentuk adaptasi morfologi berupa akar napas. Itu pada tumbuhan apa contohnya? Ya, kalau akar napas itu contohnya pada tumbuhan apa? Apa saja? Bentuk akar napas pada tumbuhan contohnya apa? Tumbuhan mangkuk. Tumbuhan bakau. Iya, Ya, bakau. bakau atau adaptasi berongga pada tumbuhan yang tinggal di air. Contohnya apa? Apa Nabila contohnya? Batang berongga pada tumbuhan yang tinggal di air. Apa
Pak Alia contohnya Alia. Teratai saja. Teratai itu yang memiliki daun lebar dan tipis. Jadi batang berongga pada tumbuhan yang tinggal di air itu contohnya seperti enceng gondok. Sedangkan kalau adaptasi fisiologi yaitu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian sifat kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Nah, kalau ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya, tetapi harus menggunakan alat untuk bisa melihat adaptasi fisiologi ini. Sebentar ya. Jadi kalau yang adaptasi morfologi itu dia tidak bisa dilihat secara kasat mata atau secara langsung. Karena adaptasinya itu fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi itu cukup sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh dari makhluk hidupnya. Jadi seperti bagaimana cara kerjanya batang berongga itu. Nah, itu adalah adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Contohnya adalah misalnya pohon kedondong atau pohon jati akan meranggas pada saat musim kemarau dan akan tumbuh lagi pada saat musim penghujan. Terus contohnya lagi putri malu. Tahu bunga putri malu atau rumput putri malu? Rumput putri malu itu akan mengacupkan daunnya pada saat kalian menyentuhnya. Itu adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan dibuka di halaman 19 buku BOS. Jadi di sini ada pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu, nah contohnya lagi, pohon bambu itu melindungi dirinya dengan cara menumbuhkan bulu-bulu halus yang apabila saat kita memegangnya akan terasa gatal. Ini bulu-bulu tajam terdapat pada batang, bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Itu adalah salah satu contoh perlindungan diri dari pohon bambu. Terus tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cirinya, nah selain enceng gondok, ada kangkung. Kangkung itu juga termasuk tumbuhan yang hidrofit ya.
kangkung yang tumbuh di sungai atau kangkung air itu adalah salah satu jenis tumbuhan hidrofit. Higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab, tumbuh terdiri atas bagian-bagian akar, batang dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat dalam air. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Xerofit. Xerofit ini lidah buaya juga bisa dikategorikan sebagai xerofit ya. Jadi untuk memperkaya, silakan kalian membaca-baca lagi buku BOS-nya, itu saling melengkapi ya. Antara buku BOS dan buku JSIT itu adalah saling melengkapi. Terus di sini ada juga pola lantai, ada di halaman 12 dan halaman 13. Oke, terkait penugasan hari ini ada pertanyaan apa tidak? Tidak usah dong. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Oh iya nak, nanti silakan dibaca juga halaman 4 sampai halaman 5 buku BOS-nya ya. Ya sudah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih meskipun hanya 10 anak yang datang. Yang lainnya sudah keluar grup ya. Yang lainnya sudah keluar Zoom. Ustazah sampaikan terima kasih untuk yang masih bergabung pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.